Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang membawa materi ukuran pemusatan yang beranggotakan saya sendiri, Malika Sodani Anbi. Yang kedua ada Ayunur Rahmawati. Yang ketiga ada Aca dari Mas Prasetyo. Sentral tendensi adalah aspek untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan. Yang pertama yaitu mean atau bisa dikenal rata-rata. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul. Rata-rata hitung atau arithmetic mean atau bisa disebut dengan mean merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Untuk mencari mean yaitu menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean disimbolkan dengan X bar. Rumus mean dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah rata-rata hitung sampel atau data tidak berkelompok atau data tunggal. Yang pertama itu ada rata-rata hitung untuk data tunggal. Berikut adalah contohnya. Rata-rata terboboti. Cara ini yang tepat untuk menggabungkan rata-rata hitung dari beberapa sampel. Berikut adalah contohnya. Median dari N, pengukuran atau pengamatan X1, X2, sampai Xn adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah gugus data setelah data tersebut disusun atau diurutkan. Apabila banyaknya pengamatan N itu ganjil, maka median terletak tepat di tengah-tengah data tersebut. Sedangkan apabila N tersebut genap, maka median diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu rata-rata dari dua data yang berada di tengah-tengah gugus tersebut. Median membagi himpunan pengamatan menjadi dua bagian yang sama besar, yakni 50% dari pengamatan terletak di bawah median dan 50% terletak di atas median. Median tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai aktual dari pengamatan, melainkan pada posisi mereka. Prosedur untuk menentukan nilai median: pertama, urutkan data terlebih dahulu. Kemudian ikuti salah satu prosedur berikut ini. Yang pertama, banyak data ganjil. Mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah-tengah gugus data tersebut. Sedangkan yang kedua yakni banyak data genap. Mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang berada di tengah gugus data tersebut. Median sering dilambangkan dengan X apabila sumber datanya berasal dari sampel untuk media populasi. Kemudian rumusan median. Yang pertama yakni median data tunggal. Untuk menentukan median dari data tunggal, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak atau posisi median tersebut. Posisi median dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut. Posisi median sama dengan buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2, di mana N adalah banyaknya data pengamatan. Kemudian yang kedua yakni median dalam distribusi frekuensi. Formula untuk menentukan median dari tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. ME sama dengan TB plus P buka kurung 1/2 N dikurangi F tutup kurung per F. Mode adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan modus, pertama susun data dalam urutan meningkat atau sebaliknya. Kemudian hitung frekuensinya. Nilai data frekuensi paling besar adalah modus. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik ataupun data kategoris. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Beberapa kemungkinan tentang modus dalam data. Yang pertama, apabila pada sekumpulan data terdapat dua mode, maka data tersebut dikatakan bimodal. Yang kedua, apabila pada sekumpulan data
terdapat lebih dari 2 mode, maka data tersebut dikatakan multimodal. Yang ketiga, apabila pada sekumpulan data tidak terdapat mode, maka data tersebut dikatakan tidak mempunyai mode atau modus. Meskipun suatu data mungkin saja tidak memiliki modus, namun pada suatu distribusi data kontinu, modus dapat ditentukan secara analitis. Yang pertama, untuk data yang distribusinya simetris, nilai min, median, dan modus semuanya sama. Kedua, untuk distribusi miring ke kiri, itu min kurang median kurang modus. Yang ketiga, modus distribusi miring ke kanan, terjadi hal yang sebaliknya, yaitu min lebih besar, median lebih besar, modus. Rumus mode yang pertama itu modus data tunggal, seperti contoh berikut ini. Karakteristik penting untuk ukuran tendensial sentral yang baik, yaitu ukuran nilai pusat atau tendensi sentral merupakan nilai pewakil dari suatu distribusi data, sehingga harus memiliki sifat berikut. Harus mempertimbangkan semua gugus data, tidak boleh terpengaruh oleh nilai ekstrem, harus stabil dari sampel ke sampel, harus mampu digunakan untuk analisis statis lebih lanjut. Dari beberapa ukuran nilai pusat, min hampir memenuhi semua persyaratan tersebut, kecuali syarat pada poin kedua, rata-rata dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Meskipun dalam hal ini media dan modus lebih baik, namun tidak memenuhi persyaratan lainnya. Oleh karena itu, min merupakan ukuran nilai pusat yang terbaik dan sering digunakan dalam analisis statis. Nilai ukuran pusat yang tepat digunakan tergantung pada satu, sifat data, sifat distribusi frekuensi. Yang ketiga, tujuan. Data bersifat kualitatif hanya modus yang dapat digunakan. Data bersifat kuantitatif dapat menggunakan min atau median atau modus dengan mempertimbangkan sifat distribusi frekuensi dari gugus data tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.